Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Allah hamdas syakirin wa nashkuruka syukral hamidin wa nastalhimuka fa antal mulhim wa narju madadaka faminkal madadu wa ankal madadu. Allahumma la ilma li ahadin illa min ilmik faminkal ilmu wala fadla li ahadin illa min fadlika fabikal fadlu. Wa sallallahu ala rasulillah Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa jami'il mu'minina ma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Ahkamit Thaharah, kitab menjelaskan hukum-hukum bersuci atau hal-hal yang dapat mensucikan, baik menggunakan dengan air, debu, menyamak atau batu istinja. Kitabu Ahkamit Thaharati. Kitab, adapun ini kitab ahkamuh adalah hukum-hukum taharah bersuci. Wal kitabu lughatan masdarun bimakna dhammi wal jam'i. Wal kitabu, adapun kitab lughatan secara bahasa, masdarun yaitu masdar bimakna dhammi dengan arti terkumpul, wal jam'i dan terhimpun. Ad-dhammih ini, lafaz ad-dhammih ya, lebih umum daripada al-jam'u. Lafaz ad-dhammih ini lebih umum daripada al-jam'u, sehingga dapat ditarik benang merah ya, bahwa setiap ad-dhammu adalah al-jam'u dan tidak setiap al-jam'u adalah ad-dhammu. Wastilahan, dan menurut istilah, secara istilah, ismun li jinsin minal ahkami. Ismun adalah satu nama, yaitu nama li jinsin, untuk satu jenis, minal ahkami, dari aneka hukum. Itu menurut istilah, yang dimaksud kitab adalah satu nama bagi satu jenis daripada hukum. Itu kitab. Kitab apa? Kitab fikih, kitab tauhid, kitab faraid, kitab akhlak. Satu jenis minal ahkam, di mana umpama di situ adalah menjelaskan tentang fikih. Disitulah hukum-hukum tentang fikih semuanya akan dibahas. Jadi menurut istilah pemaknaan fuqaha, kata kitab dipakai sebagai nama atau penyebutan satu himpunan yang memuat beberapa cabang materi hukum. Dengan demikian teks ya, tema musannif, kiai musannif yang sudah disebutkan di atas dapat diartikan himpunan atau kumpulan dari beberapa materi hukum yang berhubungan dengan persoalan bersuci ya, mulai dari masalah air hingga fasal-fasal haid, hingga bab-bab haid, nifas dan istihadah, yang kesemuanya berjumlah kurang lebih mencapai 14 fasal. Nah, seperti itu. Kemudian ya, lanjut ya, ammal babuh, adapun bab, fasmun linauin. Nah, kalau tadi satu jenis, sekarang macam daripada jenis itu. Mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Ammal babu, anapun bab, fasmun maka adalah satu nama, linauin untuk satu macam, mimma dari sesuatu, dakhala yang telah masuk atau berada di dalamnya, tahta dzalikal jinsi, di bawah jenis itu. Nah, itu yang dimaksud adalah bab. Jadi agar bisa mengetahui juga kitab apa nih, babnya apa. Jadi dalam kitab itu, dalam fikih pasti ada babnya. Nah, babnya itulah yang dimaksud fasmun linauin mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Dan sebenarnya masih ada jumlah kata lain yang bisa digunakan oleh fuqaha
atau ulama-ulama fikih sebagai sub dalam mengawali suatu kajian hukumnya. Secara keseluruhan kata-kata tersebut ya meliputi satu ya kitab, kemudian dua babun, tiga faslun, empat far'un, lima mas'alatun, enam tambihun, tujuh khotimatun, dan delapan itu tatimmatun. Semuanya itu harusnya ada, tetapi Kiai Musannif atau pengarang kitab ini hanya menyebut itu saja. Kita lanjut. Wat-taharatu, adapun lafaz at-taharah bi fathit ta'i dengan fathah ta'nya lugatan secara bahasa an-nadhafatu, yaitu bersih. Hanya bersih begitu saja ya, an-nadhafatu taharah. Nah, jadi at-taharah bi fathah di ta' ini, at-taharah ini dibaca ta'nya dibaca fathah ya, itu bersih. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun. Adapun menurut syariat yang dimaksud taharah itu fa fiha, maka di dalam lafaz taharah tafasiru katsiratun mengandung banyak penafsiran atau pengertian. Nah, kembali ke awal tadi ya, termasuk di dalam kitab ini ada bab taharah. Kitabnya kitab fikih ya. Babnya bab taharah. Apa yang dimaksud taharah secara bahasa, yaitu adalah bersih. Namun secara syariat yaitu butuh penafsiran yang banyak. Di dalam Al-Bajuri ya menandakan di sini syari hanya menjelaskan dua hal saja. Artinya hanya menjelaskan tentang kitab dan bab. Sementara untuk yang lainnya detailnya telah beliau percayakan terulas dalam kitab-kitab yang lebih besar. Mengenai mengapa bab bukan fasal yang beliau uraikan, maksudnya padahal justru kata fasal yang kemudian beliau gunakan menurut Al-Bajuri karena beliau telah menguraikan maksud dari kata kitab cantuman musannif. Dan artinya memang ngambil dari kalimat aslinya, dan yang ada di urutan kedua setelah kitab adalah bab. Jadi menurut isi kitabnya itu, arti fasal sendiri dari segi bahasa adalah suatu yang memisah antara dua hal. Fasal, tapi di sini fasal tidak disebutkan. Dan secara istilah adalah beberapa kajian yang kebiasaan di dalamnya memuat furu dan masail. Jadi ini ya, Kiai Musannif pengarang kitab ini hanya menyebutkan dua saja, yaitu adalah kitab dan bab. Ini kitab-kitab fikih, babnya bab taharah. Adapun taharah menurut bahasa adalah bersih, dan menurut syariat itu butuh penafsiran yang luas. Minha qaluhum fi'lu ma tustabahu bihis shalah. Minha, di antara penafsiran-penafsiran, di antara penafsiran yang banyak, qauluhum, ini pendapat para ulama adalah penafsiran pertama fi'luma, melakukan sesuatu, tustabahu, yang diperbolehkan bi dengan ma as-sholatu, sholat. Jadi at-taharah itu berarti suatu pekerjaan yang memperbolehkan, yang bisa menjadi syarat, yang bisa jadi wasilah dan landasan untuk bisanya sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Jadi taharah itu bersuci. Aimin wudu'in, yakni dari wudu, wa ghuslin, kemudian wa ghuslin, dan mandi besar, wa tayammumin, dan tayamum, wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis. Jadi taharah itu yang secara syariat penafsirannya adalah suatu tindakan, pekerjaan ya. Makanya fikih itu al-muktasabu, al-fi'liyah ya. Al-fahmu ya. Faham dengan amaliyah. Kemarin
kita fikih itu apa? Di sini bentar ya, kita cari. Al-fahmu wasilan al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyah. Jadi al-amaliyah. Nah, inilah bukti amaliyahnya, pengamalannya. Mengamalkan sesuatu atau taharah yang bisa menjadi wasilah untuk melakukan ibadah seperti sholat, wudu, mandi besar, tayamum, menghilangkan najis. Ya, seperti itu. Amma tuharatu, ya, sekarang kalimatnya at-tuharah, bukan at-taharah. Tadi at-taharah, sekarang at-tuharah. Bidhammi dengan dumah toknya, fasmun li baqiyatil ma'i, maka adalah nama. Asalnya fahuwa fahiya ismun, fahiya at-taharah, maka adapun at-taharah ismun adalah satu nama li baqiyatil ma'i, untuk sisa air. Ada sisa air namanya tuharah. Ada sisa minuman itu namanya tuharah. Walamma kanatil ma'u alatan lit-taharah istadradal musannifu li anwa'il miyahi faqala al-miyahu allati yajuzu ay yasihu tathiru biha sab'u miyahin. Walamma, dan di saat atau ketika kanal ma'u, adanya air, alatan adalah sebagai alat litaharati, untuk bersuci, istatroda, maka melanjutkan al-musannifu, kiai musannif, li anwa'il miyahi, akan macam-macam air. Jadi karena memang kiai musannif memulai tentang toharoh, dan toharoh itu tentunya yang paling umum dan mudah itu menggunakan air. Sedangkan air itu banyak sekali macam-macamnya, maka kiai musannif melanjutkan bagi macam-macam air tersebut. Al-miyahul lati yajuzu, maka mengucapkan kalimat tersebut kiai musannif. Teks ini dimaksudkan semacam sebagai alasan yang menghubungkan antara pokok kajian, yakni materi toharah, dan persoalan air yang dicantumkan kiai musannif. Sebab toharah dengan definisi mengerjakan sesuatu berupa wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis, agar diperkenankan mengerjakan sholat. Mestinya pembahasan mengenai persoalan air bukanlah termasuk bagian dari kajian materi toharah, mengingat sasaran kajiannya adalah berfokus pada pengerjaan atas sesuatu. Akan tetapi mengingat hal tersebut, kiai musannif perlu menuturkan di dalam muqaddimah atau awal dari bab kitab ini. Al-miyahu, adapun beberapa air, macam-macam air, allati yajuzu, yang diperbolehkan, yang diperbolehkan, ayyasihu, yakni sah, at-tathiru, bersuci, biha, dengan allati miyah, sab'u miyahin, yaitu adalah 7 air. Yang pertama, ma'us sama'i. Ma'us sama'i adalah air hujan. Ma'unya di atas ya, air hujan. Kita ambil yang di sini. Air hujan, ain nazilu minha wa huwal matar, air langit. Ain nazilu, yakni yang turun, minha, dari langit, wa huwal mataru, ya, adapun air tersebut, al mataru, adalah air hujan. Yaitu yang pertama, wa ma'ul bahri, dan air laut, ail milhi, yakni air asin, wa ma'un nahri, dan air sungai, ail hulwi, yakni yang tawar, wa ma'ul bi'ri,
wa ma'ul bi'ri dan air sumur, wa ma'ul aini dan air sumber, wa ma'us saljih dan air salju atau es, wa ma'ul barodi dan air embun. Wa yajma'u hadhihi sab'atu qauluka, wa yajma'u dan mengumpulkan atau menyimpulkan hadhihi sab'ata akan air yang 7 ini qaulukah ucapanmu, ma nazala minas samai, yaitu air nazala minas samai yang turun dari langit, au nab'ah atau yang bersumber ma atau air, minal ardi dari bumi, ala ayyi sifatin kana, atas ala ayyi sifatin atas bentuk apapun, kana wujudnya, min aslil khilqati yakni dari asal penciptaannya. Summal miyahu tangqasimu ala arba'ati aksamin. Summal miyahu maka kemudian al miyahu beberapa air tangqasimu kebagi al miyah ala arba'ati aksamin atas 4 bagian. Ahaduha yang pertama tahirun, yaitu adalah air yang suci, fi nafsihi dalam dirinya air, mutahhirun dan juga bisa mensucikan li ghairihi akan yang lain, ghairu makruhin dan tidak dimakruhkan isti'maluhu menggunakan air tersebut. Wahuwa dan adapun air yang pertama al-ma'ul mutlaqu adalah air mutlak, an qayyidin lazimin dari pengikat yang tetap, fala yadurrul qayyidul mumfaku, fala yadruh maka tidak mudarrat atau berpengaruh al-qayyidu yaitu adalah pengikat, al-mumfaku yang bisa terlepas, kama il bi'ri seperti air sumur, fi kaunihi di dalam adanya air sumur, mutlakon adalah mutlak. Nah, kita bahas ini dulu ya. Yang pertama, pembagian daripada air itu adalah suci dan mensucikan, tidak makruh digunakan dan namanya air mutlak, yakni air yang oleh ahli hukum dan bahasa, maksudnya ahli bahasa itu yang mengerti tentang keberadaannya, urgensi penilaiannya, status air yang hanya dilakukan oleh kedua ahli ini adalah murni pertimbangan kompetensi, sebab dalam perspektif keduanya air mustakmal dan yang terkena najis sudah tidak lagi dikategorikan sebagai air. Orang yang berkompeten ya, orang yang berkompeten menetapkan suatu kata yang penyebutan suatu hal diungkapkan tanpa menyertakan qayyid ya, yakni yang bisa mencegahnya beralih nama air mutlak itu bisa mengubah pada nama yang lain saat dipindah. Jadi menurut ahli hukum dan bahasa, kedua ahli ini menyebutnya hanya dengan ungkapan air begitu saja, air sudah air, jadi tidak terikat kepada nama yang digandengkan dengan setelah kalimat air. Air apa itu? Air susu, air teh, air kopi. Kalimat gandengan setelah air itu hilang. Atau seandainya dengan menyertakan qayyid atau pengikat, maka itu hanya bersifat sementara waktu, tidak baku. Makanya kalimatnya al-qayyidul munfaku, itu kalimat yang tidak baku. Air tersebut bisa memisahkan dari nama aslinya air itu. Misalnya air sumur, air laut, yang suatu saat nanti air dari kedua tempat ini misalnya karena perpindahan
tempat bisa terungkap hanya dengan penyebutan air begitu saja tanpa mencantumkan lagi kata sumur atau laut. Nah, saya ulangi ya. Contohnya ya, air laut yang suatu saat nanti air dari kedua tempat ini, air sumur dan air laut misalnya, karena perpindahan tempat bisa terungkap hanya dengan penyebutan air begitu saja. Penyebutannya air aja, karena sudah ada perpindahan, tanpa mencantumkan lagi kata sumur atau laut. Itu tandanya air mutlak. Berbeda dengan qayyid lazim. Kalau tadi kan qayyidun lazimun kan, an qayyidin lazimin. Gini jauh daripada qayyid lazim. Beda dengan itu. Yang ada pada suatu air, air qayyid lazim itu adalah sesuatu yang ada pada suatu air, maka sifatnya permanen. Sifatnya itu permanen, tidak bisa. Meskipun ada perpindahan, tetap aja namanya itu. Kayak air susu, diambil dari ember besar, pindah ke gelas. Bukan air gelas, tetapi air susu. Penyebutannya tidak akan berubah sampai kapanpun dan dimanapun. Nah, itu tidak bisa. Qayyid lazim semacam ini bisa ditemukan dalam bentuk yang pertama ya, sesuatu yang menjadi sumber dihasilkannya air, yaitu al-idhafatul lazimah, seperti air mawar, air semangka dan lain-lain. Itu bukan qayyid munfak, bukan sifatnya sementara, bukan. Karakter atau ciri khusus sifat ya, seperti ma'un dafikun dalam ayat mimma indafik dafiqin, khuliqa mimma dafiq. Nah, itu manusia diciptakan dari air yang memancar atau sperma. Ini surah At-Tariq. Kemudian alil ahdi, ada kalimat alil ahdi, makrifat yang bisa mengasumsikan suatu kalimat pada makna tertentu, seperti kalimat al-ma'u. Dalam sabda Nabi, idza ra'at til ma'ah, al-ma'ah. Jadi ada alif lam sukunnya. Nah, jadi hal yang qayyid munfak atau qayyid lazim itu bisa ditemukan dalam 3 karakter tadi itu. Kemudian definisi air mutlak dalam muqayyad. Definisi air mutlak dalam ikatan. Pemahaman atas penggunaan kata al-mutlak ya, sebagai predikat dari air yang suci, mensucikan. Dapat kita lacak melalui arti harfiah dari kata al-mutlak, yang merupakan kebalikan dari al-muqayyad. Kalau al-mutlak itu kebalikan daripada al-muqayyad. Al-mutlak artinya dibebaskan, al-muqayyad dibelenggu. Nah, maka al-mutlak itu mengartikan air itu tidak lagi bersifat terikat dengan yang lain. Namanya hanya air saja. Air, ya air. Air gelas dipindah ke kendi, air kendi. Bukan lagi air laut, bukan lagi air sumur. Tapi kalau muqayyad itu adalah air yang terbelenggu dengan nama aslinya ada air tersebut. Dengan demikian, teks al-ma'ul mutlaqu an qayyidin lazim ini dapat diartikan air yang dibebaskan dari ikatan yang tetap, yang bisa mencegahnya beralih nama. Jadi bisa berganti-ganti namanya. Itu yang dimaksud air mutlaq, al-ma'ul mutlaqu an qayyidin lazimin. Nah, kemudian sedikit tentang perselisihan, perbedaan pendapat kalangan ashab. Lebih konkret menegaskan air mutlak ialah air yang penyebutannya tidak disandarkan pada sesuatu yang menjadi asal dihasilkannya air tersebut. Jadi saya ulangi kembali, menurut ashab, dari kalangan ashab, sahabat daripada Imam Syafi'i, air yang mutlak itu adalah
air yang penyebutannya tidak disandarkan pada sesuatu yang menjadi asal dihasilkannya air tersebut. Dihasilkan dari mana air itu? Kalau dari susu, nah tidak dinamakan air susu lagi. Asalnya apa? Air susu, tidak disebutkan susunya, tinggal airnya aja. Nah, itu air mutlak. Kemudian yang kedua, pendapat ashab itu air yang steril dari benda lain yang bisa dihindarkan. Kemudian yang berikutnya ada juga belum dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis. Kebalikannya adalah air muqayyad. Sekarang air muqayyad apa tadi? Artinya dibelenggu. Yaitu air yang penyebutannya selalu dikaitkan dengan nama sesuatu di mana air itu dihasilkan. Penyebutan namanya selalu dikaitkan dari mana asal pengambilan air tersebut. Seperti air mawar. Asalnya dari mana? Dari air mawar. Dipindah ke aqua, tetap air mawar. Dipindah ke gelas, tetap air mawar. Ya. Atau buah-buahan jus, ya, atau air sayuran, ya, tetap aja itu muqayyad, dibelenggu dengan nama aslinya. Kemudian air yang sudah tercampuri benda yang bisa dihindarkan seperti zat za'faron, itu juga bisa garam, garam gunung atau yang lainnya. Ini ada air yang asalnya mutlak, lalu ada campuran zat yang lain dan mempengaruhi nama penyebutannya. Umpama air mutlak, air suci yang tidak terikat dengan sesuatu yang lain, kemudian disiram dengan kapur putih, maka ketika kita ingin menyebut air tersebut bukan lagi air mutlak, air yang bisa berubah namanya, tetap akan diucapkan sebagai air kapur. Kemudian air yang sudah dipakai menghilangkan hadas atau najis, itu juga beda, ya, bukan mutlak lagi, sehingga disebut air mustakmal. Predikat atau label semacam mawar, ya, nama buah, sayuran, za'faron, ya, garam gunung, dan mustakmal yang senantiasa menyertai dalam penyebutan airnya. Kapan saja air itu disebut, jelas menandai telah adanya nama baku pada diri air itu yang sehingga tidak mungkin lagi beralih nama lain. Berbeda dengan air mutlak yang tidak memiliki jenis label. Seperti label-label di atas, penyebutannya hanya dengan ungkapan air. Jadi begitu aja. Kemudian firman Allah, maaf agak flu sedikit, dalam Quran surah Al-Anfal, insyaallah ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah wa yunazzilu, dan telah menurunkan Allah, alaikum untuk kalian, atas kalian, minas samaa'i dari langit, ma'an akan air, liyutahhirakum untuk digunakan air untuk digunakan kalian bihi dengan air tersebut. Kemudian juga ada wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami telah turunkan minas samaa'i dari langit ma'an tahura, air yang suci. Surah Al-Furqan. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin faskannahu fil ard. Wa anzalna, dan kami telah turunkan minas samaa'i dari langit ma'an, air, biqadarin, sekedar kebutuhan mereka, faskannahu, lalu aku tempatkan air itu fil ardi, di bumi. Mukminun. Air-air berkualitas mensucikan yang termuat di dalam teks ayat di atas itu semuanya terungkap dengan kata ma'un. Ya, artinya tidak ada ikatan alif lam sukunnya, juga tidak ada, begitu saja tanpa embel-embel apapun. Dan Al-Jarjuri itu di dalam ta'rifatnya, ya, kitabnya,
menandaskan air mutlak adalah air yang masih dalam asal kejadiannya, tidak terkena najis dan tidak pula tercampuri barang-barang suci yang lain secara berlebihan. Itu yang pertama, macam-macam air. Kemudian yang kedua, wasani, adapun yang kedua, tahirun, airnya suci. Mutahhirun, bisa mensucikan. Makruhun, tapi makruh istimaluhu, menggunakan air tersebut, fil badani, di badan, la fis thawbi, tidak di baju. Wa huwal ma'ul musyammasu, dan air tersebut adalah air musyammas. Air musakhanu, yakni air yang dipanaskan. Maaf, agak perlu sedikit. Air musakhanu, yakni air yang dipanaskan, bitaksir syamsi, dengan pengaruh matahari fi, di dalamnya. Wa inna ma yukrahu syar'an, dan hanya dimakruhkan air musyammas syar'an, secara syariat, bikutrin harin, yaitu di daerah tropis, di daerah yang panas, fi ina'in muntabain, di dalam wadah yang dibuat, illa ina'an naqdaini, kecuali wadah ya, emas dan perak, lisifa ijawrihima, karena kemurnian intisari, karena kemurnian daripada keduanya. Wa idza baradah zalatil karahatu, dan apabila menjadi dingin air yang dipanaskan, zalatil karahatu, maka hilanglah kemakruhan. Waqtaron Nawawi, dan memilih Imam Nawawi, pendapat Imam Nawawi, adamal karahati, tidak ada yang kemakruhan mutlaqan, secara telak. Wa yukrahu aidan, dan dimakruhkan juga syadidus sukhuna, sangatnya panas, wal burudah, dan sangatnya dingin. Nah, yang kedua ini membahas tentang airnya suci tetapi makruh digunakan. Dalam arti tidak daerah ya. Di daerah yang di mana itu? Di daerah yang bersuhu tinggi, sekiranya kuat terik matahari bisa mengangkat karat ke permukaan wadah air yang terbuat dari logam sehingga mengakibatkan timbulnya pencemaran pada air. Seperti di daerah Hijaz selain Taif. Tidak di daerah-daerah yang bersuhu dingin seperti Syam selain Kharon ya. Atau yang bersuhu sedang seperti Mesin dan di Pulau Jawa. Ini di dalam kitab Nihayatuz Zan ya. Kemudian air tersebut ya, menurut Imam Nawawi adalah salah satu dari sekian banyak istilah digunakan oleh fuqaha. Pengertian kata dari mencakup dua kategori, yaitu kalimat ikhtarah ya. Pertama, pemikiran atas suatu hukum yang digagas a'immah melalui kata ijtihad secara pribadi tanpa ada salinan sama sekali dari pendapat sahibul madhab al-Imam Syafi'i. Jadi bersifat temuan ya. Menurut Syekhuna, hasil pemikiran hukum seperti ini tidak bisa diakomodir menjadi bagian dari rumusan madhab dan tidak bisa dipedomani. Kedua, ini tentang membahas tentang ikhtaro ya, kalimat ikhtaro. Kedua, inisiatif atas satu hukum
yang dihasilkan melalui seleksi ketat atas beberapa komentar sahibul mazhab yang mungkin beragam ya. Menurut Ibnu Jamal, yang seperti ini masih bisa dijadikan sebagai rujukan meskipun hasil seleksi pribadi ini berbeda dengan pilihan mayoritas fuqaha. Hanya saja hal tersebut terbatas hanya untuk amalan pribadi, tidak untuk landasan putusan hukum seorang qadhi atau fatwa seorang mufti. Nah, itu ya. Yang kedua yaitu adalah air suci pada diri air tersebut dan mensucikan yang lain yang makruh digunakan pada tubuh, tidak pada pakaian. Air ini adalah air yang terkena terik matahari. Air ini terkena terik matahari. Dalam hal ini air yang dipanaskan tidak seperti air yang berada di tempat kita ini, berbeda. Tadi sudah disebutkan bahwa tempat-tempat seperti Hijaz ya, selain Taif ya, tidak di daerah-daerah yang bersuhu dingin seperti Syam, selain Kharon ya, di Nihayatul Zain juga tidak di Pulau Jawa ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.